Buku 60 pen. Kau tulis ya? Iya bang. Bentar ya. Jangan manis-manis ya, Dek. Manis telinga tuh. Kok tahu kau Mumat kalau saya kena kencing manis? Makanya saya nggak berani makan yang manis-manis. Terserah hatu sajalah nak cakap apa tuh. Ini bang bukunya. Adalah yang tulis. Kalau abang yang tulis lebih peka lagi tulisan tuh. Walah, istrimu nimat macam di restoran saja, main tulis-tulis pesanan. Ini bukan tulis pesanan tuh. Inilah jurus tuh melawan orang peka. Nah, ini tuh baca. Atau salah alamat. Ini bukan amat, tapi bahlul. Jadi kamu bukan amat, kamu bahlul. Ini tuh. Iya. Jadi kenapa kamu tadi ngaku amat dan kenal sama saya? Pantesan kamu masih muda. Jadi sekarang di mana rumahnya Amat? Kemana nulisnya bang? Udah adik tulis je, biar cepat selesai. Biar abang yang antarkan atuk ni ke rumah Wak Mat. Ini bang. Jadi kamu yang mengantarkan saya ke rumah Amat. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Macam mana aku nak cakap? Kuping atuk tersumbat. Moh, kita berangkat sekarang. Ya, selesai urusan ni. Moh, wantah rumah orang tua pekak tu. Awas tak kucing tu. Terpijak karang, makin bengkok kaki tu. Macan kok begini bentuknya ya? Anak macan pula. Lul, kenapa dia ada menyambung orang tua ini, Lul? Telinga dia ni pekak badak juga. Sama dengan orang tua pekak tu. Waduh. Jadi orang tua pekak bertemu dengan orang tua pekak ini, Lul? Bagaimana peristiwa kejadiannya itu nanti ya, Lul? Manalah aku tahu, Lip. Nah, membayangkannya saja pun dah berdiri semua bulu kuduk aku ni. Lul. Ayo kita lanjutkan perjalanan saja. Ngapain ngobrol sama anak macan? Iyalah. Lip, kami nak lanjut perjalanan lah ya. Nak jumpakan dua pendekar pekak ni. Dah lama tak jumpa, ya? Yuk tu. Kalau mereka laga ilmu jangan dekat-dekat kamu, Lul. Nanti terbakar kamu. Aduh. Satu orang pekak saja sudah hancur lebur dunia ini. Bagaimana kalau dua orang pekak bertemu ya? Tuk. Itu Wak Mat yang atuk cari, Tuk. Alamak. Tuk. Pekak. Tuk. Ada apa? Itu orang tua yang atuk cari tu. Wak Mat yang atuk tengok tu. Kenapa mesti istirahat dulu? Kamu baru jalan segitu saja sudah tidak tahan. Saya sudah tidak sabar mau jumpa teman saya si Mamat itu. Atuk nak jumpa kat mana lagi? Atuk tengok elok-elok tu itu tu. Tu. Itulah Wak Mat yang atuk cari. Lol. Itu sepertinya si Amat itu, Lol. Bukan tu, itu si pekak namanya. Dahlah datangi kat sana. Iya, Lol. Saya masih ingat dengan wajahnya, Lol. Udahlah, kalau gitu kamu nunggu sini dulu sebentar ya. Saya mau lihat dia dulu dari dekat. Serah Wak sajalah. Angkatan tahun berapa lah orang-orang tua tu ya. Dah rusak semuanya onderdilnya. Jalan sama hencotnya, telinga sama pekaknya. Tengok dulu.
Kamu amat kan? Muka dia ni macam kawan aku si Bejo ni. Engkau ni, Jo. Kau kan si Bejo kawan aku tu kan? La ilaha illallah, masih hidup kau, Jo. Jo, Kamu, Mat? hai, la ilaha illallah. Mimpi apa engkau dah sampai ke kampung aku ni, Jo? Saya diantar tadi sama si Bahlul. Sudah lama kita nggak ketemu, Mat ya. Sudah 30 tahun kayaknya. Dah, duduklah kita kat sini. Biar sedap kita berbual-bual. La ilaha illallah, tak sesangka aku bisa jumpa dengan kau. Dah lama lah kita tak berjumpa ya. Udah adalah kurang lebih 30 tahun agaknya ya. Saya sudah lama menduda, Mat. Istri saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Syukurlah kalau macam tu, Jo. Kau masih ingat lagi dengan aku. Kalau aku ni nak keluar kampung ni pun dah malas. Dah tua, nak berjalan jauh pun dah tak lalu lagi. Ya, semenjak saya pensiun dari TNI, Mat, mau menikah saja sudah malas. Pinggang sudah bengkok. Oh, sedap betul lah hidup kau. Bisa berjalan-jalan sampai ke Bangkok. Aku nak keluar kampung sebelah pun dah malas, Jo. Jo, teringat aku, bini kau masih ada ke? Namanya sudah tua, Mat. Ya disyukuri saja. Sudah diberi hidup saja sudah syukur. Sedaplah hidup kau. Dah tua pun kau masih ditemani dengan bini. Aku dah lama hidup sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Orang rumah aku dah lama meninggal. Agak-agaknya pun aku ni bakal mati pun sendirilah agaknya, Jo. Mudah-mudahan begitu, Mat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai akhir hayat. Macam mana pula dua pekak ni bisa panjang berbual ya? Satu cakap ke barat, satu cakap ke timur. Aku pula tu. Sekarang ni dah alhamdulillah lah sikit, Jo. Adalah cucu aku kat rumah. Dia kebetulan tugas jadi doktor kat kampung. Ya, namanya kita sudah tua, Mat. Ya wajar kalau kita sekali-kali ke dokter. Karena onda diri kita ini sudah pada bosok. Kau nak balik besok? Cocoklah kalau macam tu, Jo. Malam ni engkau tidur kat rumah aku. Dia puas kita berbual-bual semalaman. Teringat aku dah lama betul kita tak berbual-bual kan. Bilalah terakhir kita berjumpa kan, Jo? Teringat saya, kapan terakhir kali kita jumpa ya, Mat? Buat tidak lama betul lah kalau macam tu ya. Masa tu pun kita masih ganteng-ganteng lah rasanya. Kenapa orang tu yang berbual aku yang mabuk ya? Satu tanya apa, satu jawab apa. Oh Tuhan, petanda apalah kau pertemukan dua makhluk aneh ni Tuhan? Tidak, yaudah pergilah abang dulu cari duit. Bang, paling-paling mau ke rumah Bahlul. Utang lantung kayak entung, macam mana lah mau dapat duit? Ago, ya bang, yang semakin pahit aja kurasa hidup ini. Pulang sebentar ke rumah, udah pula bini mengamuk. Yang inilah habis, inilah nggak ada. Bisa jatuh harga diri aku sebagai lelaki kalau kayak gini ceritanya. Bagus aku ke tempat si Bahlul aja lah. Tapi pasti dia juga diamuk ini sama bininya. Yang samanya nasib kami berdua. Macam jengkol dibelah dua. Yang mana pun sama baunya. Berarti inilah orangnya. Bang, berarti abang yang sering lewat di muka rumah aku kan? Iya. Menangis-nangis anak aku abang bikin. Besok jangan abang lewat-lewat lagi di rumah aku bang. Ya udahlah bang, tapi aku minta tolong kali sama abang ini bang. Lain kali kalau lewat muka rumah aku bang, kalau anak aku manggil abang pura-pura tak dengar aja bang. Oke. Yaudah bang, aku pergi bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja bang tuh. Aku pula disalahkan, orang nggak nyari makan.
Kalau kau tak bisa diatur, silakan engkau balik ke rumah orang tua engkau. Aku ni kepala rumah tangga. Aku yang berhak mengatur rumah tangga ni, bukan engkau. Bah, berani kali pula si Bahlul marahi bininya. Terbalik pula sama aku. Engkau fikir tak penat aku cari duit hingga menghitam kulit badan aku ni cari rezeki? Buat siapa aku buat semua ni? Engkau kira buat aku? Bukan. Semua aku buat ni buat engkau dan buat anak-anak. Alamak, yang ngeri kali pula merepet anak ini. Lul. Tenang kau, Pul. Aku nak bagi pelajaran buat bini aku ni, Pul. Biar tahu dia sopan santun dengan lakinya macam mana. Betul yang kau bilang itu, Lul. Aku pun baru aja juga marahi istri aku di rumah, Lul. Betul. Engkau dengar ya. Istri yang baik itu istri yang pandai bersyukur dengan pemberian suaminya. Kalau kau tak pandai bersyukur, engkau cari suami yang lain. Bah, berani kali anak ini. Ini pembelajaran untuk perempuan, Pul. Menangis saja engkau tahu. Kalau aku tak marah, engkau tak pernah paham. Tunggu aku marah dulu baru engkau paham. Mampuslah kau, Lul. Lul. Tenang kau, Pul. Ini pembelajaran buat bini yang tak tahu bersyukur. Aduh, matilah kita, Lul. Okey. Kali ini aku maafkan engkau. Satu kali lagi engkau marah-marah pasal belanja, engkau hambus dari rumah ni. Astagfirullahaladzim. Kalau aku bilang tadi, Lul. Marahnya apa, Bang? Marahnya aku abang ya? Oh, kayak gini rupanya abang ya kalau di belakang aku ya? Bukan, Dek. Jadi kalau bukan, abang marah siapa? Itu tadi ada makhluk perempuan yang duduk kat situ, Dek. Adik tak nampak? Perempuan mana? Tadi ada kat situ, Dek. Itu maka abang marahin. Sekarang rasa dia pergi ni. Takut abang marah tadi. Aku rasa ni penunggu tempat ni, Dek. Tapi waktu kita pindah rumah nih, udah disaratinya bang rumah ini bang. Mungkin satu ekor ni pendatang baru kat rumah kita ni, Dek. Nggak bahaya ini bang. Oh, tenang, Dek. Selagi masih ada abang kat rumah ni, dia takkan berani macam-macam, Dek. Biar abang yang hadapin. Betulnya tuh. Tenang aja. Dah, abang pergi sebentar. Ada nak meeting kat kantor desa. Urusan apa pula abang di kantor kepala desa? Oh, ini ada meeting penting, Dek. Kami nak ganti kepala desa kampung Belacan ni. Orang-orang tu paksa abang sebenarnya jadi kepala desa ni, Dek. Tapi abang tak bisa. Kenapa pula tak bisa bang? Sebab abang ni kan sering kena tersangka. Tersangka apa bang? Banyaklah, Dek. Pasal kalau ada duit adik hilang 2,000 kat keranjang bumbu tu, adik sangka kan abang. Sebab itulah. Maka abang tak bisa jadi calon kepala desa. Jadi nggak boleh itu bang? Mana boleh. Dalam pasal undang-undang aturan calon kepala desa tu tertulis calon kepala desa tak boleh pernah kena tersangka. Mana lah Dek tahu kalau kayak gitu. Itulah, Dek. Maka sebab itulah karir abang ni jadi terhambat. Karena adik sering sangkakan abang pasal Dek 2,000 tu. Betul kata Bang Udin tu, Dek. Di balik laki-laki yang hebat, itu pasti ada wanita yang kuat. Dah. Abang pergi dulu dengan si Sempol ke kantor kepala desa ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi dulu kami, Mak Mira. Yo. Kasian kali lah lakiku. Mata. Mata rubah. Cok, mata. 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 Mata rubah. Perceraian di ujung penghancuran, takkan ada lagi uang harapan. Bagaikan ombak menerjang samudera, sebisanya kau cari asa. Bagaikan pelabuhan
berarti si Sainun itu yang salahnya. Kenapa Sainun, Bang? Ya iyalah Nyo, karena istri dia itu cantik Nyo. Nah, Mir, dengan peristiwa yang telah terjadi di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, kira-kira kamu mau apa, Mir? Aku nggak terima bang, aku minta cerai. Astagfirullahaladzim, mengucap engkau deh, Yang ngucap. seharusnya ngucap itu abang, bukan adek. Tunggu dulu, Mir. Aduh, kalau kamu bercerai dengan si Bahlul, berarti kan kamu jadi janda, Mir. Mana mungkin saya godain mantan istri Bahlul, ya kan, Nyo? Iyalah, Bang. Nah, atau begini saja nih, Mir. Bagaimana kalau Nana sama Sainun saja yang bercerai? Setuju kamu, Nyo? Setuju, Bang. Kalau begitu, mari kita beritahu dengan si Sainun supaya dia ceraikan si Nana itu. Oke, Bang. Hei, dah gila kuasa dua-dua orang tuh, Dek. Ngapa pula orang yang disucerai? Kalau si Nana tuh jadi janda, senang lah bang, makin bebas lah kalian berdua. Ai, Udahlah bang, ambek sana, ambek sana tuh. Si Nana tuh ambek sana tuh. Dek, ngapa pula kau mengamuk Awas nih? aku. Mana buah kapuk aku nih? Tempoh hari bunga aku tengok lebat. Sekarang buah sebiji pun tak ada. Oi, kapuk pun masih curi orang juga. Tak tahu tilam aku dah kempis dah. Hei, Pokoknya ada yang nggak ikhlas, ada yang nggak terima. Dia nggak jadi janda aja, gatal apa lagi jadi janda. Dek, tunggu dulu kejap, Dek. Usang kau turutkan amarah emosi dalam hati kau ni, Dek. Amarah tu datang dari setan. Kalian berdua setannya. Nih, Lul. Hei, ramai kalian bawa hadiah tu. Memborong hadiah nampai laki bini ni, Allahu la ilaha illallah. Musibah apa lagi yang kau kirim ni, ya Allah? Lomba apa kalian menangkan ni, Lul? Juara gendong bini orang, Wak. Ini laki yang gatal, juara 1 dia gendong bini orang. Ai, mantap lah tu, Lul. Mantap kali pun, Wak. Saking enaknya gendong bini orang, sampai nggak sadar dia sampai garis finish. Begitulah bagus, kompak. Lomba apa pun boleh menang. Apanya yang bagus, Wak? Ini Wak ni, Wak tak tahu, tak dengar duduk persoalannya ni. Sempat terduduk kau gendong bini kau tu, berat agaknya ya. Dah agak kembang pun agaknya badan bini kau ni. Wak muda dulu pun pernah juga ikut lomba gendong bini Wak. Kawan Wak tergendong bini orang. Oi, lumat dia dibantai bininya, Lul. Dengar itu bang, bukan ada aja yang marah kalau lakinya gendong bini orang. Bini orang lain pun marah kalau lakinya gendong bini orang lain. Tapi kan abang tak sengaja loh, Dek. Jadi Wak, cuman nasib kamu waktu dilumat nama bininya, Wak? Siapa kata tak apa-apa. Hampir patah pinggang lakinya tu dibantaikan bininya. Sedapnya tu tak seberapa. Ui, lebamnya tu yang tak tahan kita. Nampaknya ada yang punya nasib yang sama hari ini nampaknya nih, Wak. Oh, berarti kau penyabar. Oi, lain macam bini kawan Wak tu. Lebam laki yang dibantaikan batang kelapa tu, tau kau, Mek? Wih, tak ada ham pun bantai ke lakinya. Udahlah, Wak. Udah, Wak. Usah Wak lagi bakah-bakah lalang yang dah berasap ni, Wak. Bisa bertambah parah. Lebih parah dari kawan Wak tu, Wak. Bisa-bisa tercabut batang kelapa tu buatnya. Mau rupanya, Abang? Ampun, Dek. Usah kau dengar cakap orang peka ni, Dek. Kali ini cakap Wak ni betul. Laki kayak Abang ni memang perlu dihajar. Apanya yang betul? Adik cakap ke barat, dia jawab ke timur. Betul kau cakap tu, Mir. Lepas sebulan daripada kejadian tu, 2 orang tu pun bercerai. Tapi bukan pasal sebab salah gendong tu. Tapi laki dia ketahuan selingkuh. Jangan perempuan yang digendongnya juga. Tuh kan, betul pirasat adik. Bang, pirasat perempuan itu, feeling perempuan tuh gak pernah bisa dibohongi. Daripada adik sakit hati nengok abang selingkuh sama betina tuh, gak mau adik. Daripada adik sakit hati, urus kita sekarang, urus.
Memang dasar orang tua peka ni. Begitulah elok Lul. Makin tua, makin kompak, makin mesra rumah tangga tu. Bang Udin, kita tanya dengan dia siapa benar, siapa salah, siapa sebenarnya yang salah. Kalau memang abang yang bersalah, adik maafkanlah kesalahan abang. Enak aja main-main minta maaf selesai. Ada tuh. Mau kita tanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, banyak hadiah lomba tuh Lul. Juara apa? Juara gendong bini orang, Bang. Itulah perkaranya bang, yang sekarang ni jadi masalah bang. Masalah apa? Berkelahi kami bang, gara-gara lomba tu bang. Apa yang diributkan? Lomba itu kan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Kok malah ribut? Nggak terima rupanya yang kalah. Bukan tu perkaranya bang. Tadi kami ikut lomba gendong bini masing-masing bang. Aku lari dari setat sana bang. Dah nungap aku berlari bang. Bini kami di hujung menghadap ke belakang. Sumpah aku tak sengaja bang. Sebab baju orang ni sama, aku hangkut sajalah bang. Ternyata bini orang. Bohong tuh bang. Masa sama bini sendiri dia nggak tanda? Sumpah dek, abang tak tanda dek. Tapi sama Nana itu kan abang kenal. Abang tak tahu kalau tu dia. Macam mana? Udah. Nggak usah kalian berkelahi gara-gara itu. Bahlul memang salah udah gendong bini orang. Tapi dia udah ngaku salah, ya kan Lul? Iya bang. Bohong bang. Masa dia nggak tahu? Sudah Mir. Kalau Bahlul bohong, biar itu menjadi dosa bagi Bahlul. Tapi kalau Bahlul memang nggak sengaja, berarti memang harus ada yang diperbaiki dari teknik perlombaannya. Jangan perempuannya disamarkan dengan menghadap ke belakang sehingga terjadi kesalahan itu. Yang penting sekarang kau udah minta maaf kan Lul? Sudah bang, tapi dia tetap tak terima bang. Dia minta cerai perkara tu bang. Astagfirullahaladzim Mir. Kenapa sampai kau minta cerai? Nggak terima aku bang. Kayaknya senang kali orang ini salah gendong. Apalagi betina tuh. Senang kali ku tengok. Istighfar dulu kau Mir. Aku nggak mengatakan masalah ini kecil. Tapi perceraian juga bukan jalan yang terbaik. Kau sekarang ini sedang marah-marahnya sajanya. Orang yang lagi marah, separuh hati dan pikirannya itu dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, maka bawa bertenang dulu untuk memutuskan satu perkara. Itulah bang, dia ni selalu begitu bang. Salah sikit minta cerai, ribut sikit ancam minta cerai. Namanya perempuan, ya gitulah. Tapi kalau perempuan minta cerai kan nggak jatuh talak. Biar tahu aja abang kesalahan abang tuh apa. Mir, cerai itu memang sesuatu yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu mengartikan bahwa itu sesuatu yang tidak ringan. Perkataan cerai dari seorang perempuan memang tidak mendatangkan talak, tapi mendatangkan maksiat. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, seorang perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka diharamkan baginya bau surga. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, seorang perempuan yang meminta cerai kepada seorang suaminya, maka Allah akan jauhkan ia 500 tahun jaraknya dari surga. Dan jika ia bertobat, maka Allah akan hapuskan dosanya kepada suaminya. Tetapi jika suaminya menceraikannya, maka dosanya akan ia bawa sampai ke mati. Maka bertobatlah kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap ringan, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang ringan di akhirat kelak.
Apa yang kau marah sangat nih, Dek? Gak usah abang pulang. Udah sana gendong bini orang aja sana. Tak sengaja abang, Dek. Abang tengok dari belakang. Macam engkau saja orangnya. Abang angkat sajalah. Alah, pura-puranya abang. Berapa puluh tahun kita nikah bang. Masa abang sama bini sendiri aja nggak tanda? Kalau dari depan ni tandalah abang, Dek. Tapi kalau dari belakang manalah nampak muka. Lagi pula abang dah nungap dari garis setat sana. Gitu sampai abang tengok je lah baju kalian sama. Abang hangkut sajalah. Udah taunya abang salah. Tapi kenapa sampai garis finish juga abang gendong bini orang itu? Manalah abang tahu, Dek. Dia gendong kat belakang diam saja. Abang kira engkau sajalah. Memang kalian berdua tuh sama gatalnya. Nggak mungkin dia nggak tahu kalau abang itu laki orang. Aku ya bang, 1 kilo abang jalan di depan sana tuh, aku tanda sama abang. Apalagi ini gendong-gendongan. Kalau nggak karena gatal dua-duanya, nggak mungkin sampai ke garis finish. Udah, abang balik aja sana, gendong lagi bini orang tuh sampai abang puas. Apalah kau cakap ni, Dek. Abang dah kata, tak sengaja pun kau tak percaya. Sengaja tak sengaja, abang itu udah gendong bini orang. Aku nggak terima, tahu abang. Kalau adik tak terima, janganlah marahkan abang. Marahkanlah panitia. Kok panitia pula? Nggak ada panitia tuh nyuruh abang gendong bini orang. Yang ada tuh kalian memang berdua tuh kegatalan. Macam mana lagi lah abang nak cakap dengan kau ni, Dek? Tadi dah abang kata, abang tak nak ikut lomba gendong bini itu. Takut pinggang abang nanti sakit. Engkau tak percaya. Oh, kalau gendong bini sendiri sakit pinggang. Kalau gendong bini orang tak sakit pinggang itu ya? Bukan macam tu. Ada udah tahu bang, si Nana gatal itu memang dari dulu suka sama abang. Makanya pantang ada kesempatan dia terus gatal sama abang. Mana ada macam tu, Dek? Usah ngadeng-ngadeng kok. Gak usah abang tutup-tutupi, ada udah tahu semuanya. Udah berapa kali adek tahu sendiri ya bang ya? Yang dia pura-pura banyak kempes lah, yang pura-pura minjem pompa di rumah kita. Macam gak ada aja tukang tempel ban di luar sana. Tujuan dia tuh ke rumah kita untuk apa? Pengen jumpai abang. Astaghfirullahalazim, Dek. Mengucap engkau, Dek. Yang mudah betul lah engkau salah sangka dengan orang. Ban sepeda dia tu memanglah bocor betul. Bengkel tu masih jauh kalau dia nak sorong sampai ke sana. Itu maka dia pinjam pompa kita kat rumah tu untuk isi ban angin tu sementara sampai ke bengkelnya. Terus abang bela-bela ya, terus abang bela-bela bini orang tuh. Bini orang abang bela-bela, bini sendiri abang salah-salahi. Kau tengok ya abang ya, jam sempat aku jumpa dia di jalan nanti, ku remas-remas muka dia biar tahu dia. Siapa yang bela, Dek? Abang jawab tu yang betul. Terus bang abang bela dia, terus bela dia, terus. Abang pikir ada yang percaya sama abang? Enggak, ada yang nggak percaya lagi sama abang. Jadi macam manalah lagi aku nak cakap, Dek? Dah lah, Dek ya. Dah sekarang gini. Memang si Nana tu perempuan gatal-menggatal dia tu, Dek. Dia pura-pura bocor ban dia tu supaya dia bisa pinjam kumpah ke rumah kita. Padahal dia, Dek, dia itu memang sengaja nak jumpa abang. Perempuan gatal dia tu. Akhirnya abang aku juga kan. Dia itu memang perempuan gatal, tapi abang gatal juga. Kalau dia gatal nggak abang layan, nggak akan jadi. Sekarang jelaskan. Ngaku juga akhirnya abang kan? Bertambah-tambah pula lagi salah aku ni. Macam mana lagi, ya Allah. Dah lah, Dek. Kita ni, Dek, ini hari ni kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dek. Tak elok adik mengamuk-ngamuk di Hari Kemerdekaan ni, Dek. Ini bukan Indonesia yang merdeka bang, tapi kalian berdua yang merdeka. Di depan mata adek, abang tahan gendong-gendongan sama dia. Gimana hatimu bang? Masih kat sini, Dek. Masih kat sini. Nak pindah ke mana lagi? Dari awal kita menikah ya, Dek. Belum pernah berpindah hati abang dengan adik ni. Percayalah. Tak percaya. Di depan mata aja abang berani, apalagi di belakang.
Dulu waktu abang miskin nggak punya duit, dia mau. Apalagi sekarang abang punya duit. Ya Allah ya Rasulullah, kemana-mana lah cakap bini aku nih. Dah lah dek, elok kita balik dek. Mestinya kita ni senang. Adik tengoklah, kita balik pun bukan tangan kosong. Tengok, penuh hadiah dengan tangan aku ni. Dia piring plastik sama cangkir plastik yang abang anggarkan nggak sebanding bang sama sakit hati aku bang. Lul. Aduh, kalau mau mesra-mesraan jangan di jalan, Lul. Malu dilihat orang. Musibah lagi datang. Siapa yang mesra-mesraan, Lip? Kami ni lagi ribut. Nyok. Ya bang. Berarti inilah yang dikatakan peperangan setelah kemerdekaan itu, Nyok. Oh, kira-kira yang musuhnya siapa bang? Betul juga kamu kata. Lul. Di antara kalian berdua nih, kira-kira siapa yang jadi penjajahnya, Lul? Inilah penjajahnya, penjajah kali pun. Apa pula aku yang menjajah, dek? Dari tadi engkau terus yang menyerang. Abang lawan sekalipun belum. Mau lawan? Lawanlah, lawan. Ayo lawan sekarang, lawan. Bukan abang tak berani. Lawanlah, Lul. Tiada seru lah kalau tiada lawannya, Nyoknya. Iya bang, nggak seru. Saya rasa dia nih tiada berani sama istri dia nih, Nyok. Bukan aku tak berani, Lip. Tapi... Apa? Berani? Ayo cepat. Tapi bini aku lebih menakutkan, Lip. Oh, berarti dia bukan tiada berani, Nyok. Tapi takut. Lul. Kalau kamu takut sama istri kamu, berarti kamu salah, Lul. Bukan aku yang salah, Lip. Bini aku nih salah sangka. Apanya yang salah sangka? Adek nengok sendiri, bukan adek aja pun. Orang sekampung pun nengok, bang. Kalau orang kampung semua tengok, kenapa saya tiada tengok ya, Nyok? Iya. Kamu ada tengok, Nyok? Enggak bang. Berarti kita bukan orang kampung lah, Nyok. Jadi kita orang mana bang? Kalau kita tiada orang kampung, berarti kita orang kota, Nyok. Cuma kita tinggal di kampung. Biarin aja lah bang, asalkan jangan orang hutan bang. Oh, jangan, Nyok. Kasihan orang hutan kalau mirip sama kita. Mir. Sebenarnya apa yang kamu dan orang kampung tengok itu, Mir? Coba kau pikir, Lip. Kami lomba gendong bini. Lama-lama bini orang yang digendongnya. Nggak salah itu rupanya. Waduh, kenapa bisa seperti itu, Lul? Berarti kamu salah. Kenapa istri orang yang kamu gendong, ya, Nyok? Seharusnya siapa bang? Seharusnya suami orang lah, Nyok. Aku tak sengaja, Lip. Aku dah penat berlari dari garis start sana. Begitu sampai orang ni menghadap ke belakang. Penat-penat aku tengok baju sama. Aku hangkut sajalah. Oh, berarti tiada salah lah dia, Mir. Itu namanya faktor ketiadasengajaan itu, Mir. Alasan dia aja itu. Kalau memang nggak sengaja, di jalan itu pasti dia terasa. Ini enggak. Sampai garis finish juga digendongnya bini orang. Oh, berarti kamu sengaja lah itu, Lul. Seharusnya kamu memang tersadar di tengah jalan kalau itu bukan istri kamu. Ini kenapa bisa sampai finish? Macam mana aku nak sadar, Lip? Perempuan tu aku gendong kat belakang aku, diam saja. Manalah aku tengok-tengok kat belakang lagi. Betul juga dia kata ya, Nyok. Ya iyalah bang, kalau bos Bahlul nengok ke belakang, nabrak di depan. Betul juga. Berarti dia tiada salah lah, Mir. Secara pun kan Bahlul tiada pakai kaca pesion. Jadi dia tiada akan tahu siapa di belakang dia. Kalaupun dia nggak nengok belakang, perempuan itu kan seharusnya ngasih tahu. Ini enggak, memang dua-duanya gatal. Entah pun memang sengaja janjian mau gendong-gendong di depan umum biar ditengok semua orang. Betul sekali yang Mira katakan ini, Lul. Seharusnya perempuan itu beritahu kamu lah, Lul. Lip, sebenarnya kau ni nak bantu cari jalan keluar atau nak tambah buat rusak? Aku kata kau cakap betul. Dia kata kau cakap betul. Kalau dua-dua ni betul, terus yang salah tu siapa? Loh, betul juga dia kata ni, Nyok. Kalau dua-duanya betul, terus siapa yang salah ya, Nyok? Ya kau lah yang salah. Datang-datang ngapain kau campur urusan orang? Loh, kenapa jadi saya yang salah, Mir? Kan si Bahlul yang gendong istri orang. Saya tiada suruh. Aduh, memangnya siapa perempuan yang Bahlul gendong itu, Mir? Si Nana gatal itulah. Nana mana, Mir? Nana dalam atau Nana luar? Atau Nana pendek atau Nana panjang?
secara kan banyak sekali Nana di kampung kita ini ya, Nyak, ya. Iya bang, banyak bang. Nana bini Sainun tuh lah yang sok kecantian tuh. Oh, itu namanya Nana Putih. Kalau itu bukan sok kecantikan, Mir. Memang cantik itu. Nah, Katanya cinta lupa, tapi nyatanya semua itu dusta. Mungkin tampangku tak seberapa. Katanya cinta tak butuh rupa, tapi nyatanya semua itu dusta. Mungkin tampangku tak seberapa, tapi cintaku sungguh nyata. Mbak, kok saya ditampar? Anda Mas Jo kan? Tamparan tadi itu kiriman paketnya Mas, dikirim dari Mbak Nia. Iya. Selamat siang, dengan Mbak Mia ya? Mana paket yang mau diantar Mbak? Loh Mbak, kok saya ditampar? Ya itu paketnya Mbak, minta tolong anterin ke mantan saya ya, namanya Jo. Ini maksudnya gimana sih? Ya Mbak tinggal tampar aja dia, anggap aja kayak nganter barang. Ini ongkirnya, aku lebihin biar tamparannya lebih keras. Oh iya Mbak, jangan lupa ya sama bukti rekamannya. Bisa gitu ya sekarang? Selama ada bayarannya ya bisa aja Mas. Kok saya disiram dan ditonjok sih Mas? Ya, kirimin tuh tonjokan sama siramannya ke Mia. Nih bayarannya. Jangan lupa ya, bukti rekamannya. Iya Mas. Gimana Mbak, ada bukti rekamannya? Ada dong Mbak, udah saya kirim ke WA. Sekarang saya mau antar kiriman paket dari mantannya Mbak. Wow, Mbak. Gimana Mbak? Ada paket lain nggak yang mau dikirim? Kok Mas Jo tega sih giniin aku? Padahal aku masih cinta, pengen balikan juga sama dia. Kalau masih cinta, kenapa tadi kirim tamparan Mbak? Ya biar dia minta maaf. Tapi malah kirim balik kayak gini. Ah, aku ada ide Mbak. Gimana kalau Mbak kirimin dia? Wah, ide bagus tuh Mbak. Siap-siap ya Mbak. Apa-apaan sih Mbak? Itu kiriman dari Mbak Mia Mas. Katanya dia masih cinta dan pengen balikan sama Mas. Wah, Mia so sweet banget. Sebenarnya saya juga masih cinta Mbak sama dia. Kalau gitu, saya ada kiriman lagi Mbak. Ayo. Mas, bentar Mas. Kok saya malah dibawa masuk ke kamar Mas? Iya Mbak, soalnya paket yang mau saya kirimin ini disampaikan dalam kamar. Walah, saya ngerti. Ya udah silakan Mas. Tapi ongkirnya dikali 3 ya. Aman Mbak. Nih, ongkirnya sekalian sama bonus dari saya. Astagfirullah, maju bawa cewek ke dalam kamar. Pak, jangan salah paham dulu Pak. Saya ini cuma kurir. Halah, nggak peduli. Pokoknya kalian harus nikah sekarang juga. Aduh, mana sih kurirnya lama banget. Maaf ya Mbak, saya telat. Gimana Mbak, mantan saya mau balikan? Mbak, ini surat undangan pernikahan saya sama mantan Mbak. Papa? Bang, boleh bungkus bang? Oh mau bungkus ya? Iya. Boleh. Di sini bungkus kita gratis tapi ada kodenya. Apa itu bang? A gitu. Saya perlu bungkus. Makasih. Aduh, kemana lah si Latif nih? Sedari pagi saya cari tiada bertemu.
Biasa menung-menung dia di sini. Lep, mau ngapain kau kemari? Ada yang mau kau better Better apa yang mau dibetter? Saya lagi cari teman saya. Si Latif itu yang rambutnya macam Nini Towo itu Mi. Ada kau nampak? Oh, yang tiap hari nyanyi-nyanyi tuh? Betul itu Mi. Berapa hari ini teman saya itu sedang geganami. Gelisah, galau, merana karena cinta. Saya khawatir terjadi sesuatu yang tiada diinginkan terjadi pada dirinya. Seharian ini nggak ada aku nampak deh, Lep. Tapi kalau dulu sering dia main ke rumah aku, nyanyi-nyanyi di depan rumah aku. Cuma karena nggak pernah aku kasih duit, mungkin tak mau lagi dia datang. Aduh, kamu ini pun keterlaluan. Nih, orang bernyanyi itu kan letih keluarkan suara. Masa mau kasih duit aja pun kau tak mau? Ya aku pun nggak ada duit, Lep. Bisa aku kasih dia nanti tak bisa terbeli aku ikan asin. Tapi teringat aku sama siapa kawan gue tuh jatuh cinta. Itulah yang saya tiada tahu Mi. Karena sudah 6 bulan itu dia pacaran, tapi tiada tahu juga dia siapa perempuan itu. Jadi macam mana lah kawan gue tuh? Dia tuh jatuh cinta sama manusia apa sama orang bunian? Saya pun berpikir seperti itu juga Mi. Jangan-jangan itu kawan saya jatuh cinta dengan kuntil mama itu. Kok kuntil mama? Kuntilanak? Kuntil mama Mi. Sebab kata kawan saya itu, perempuan itu ada anak Mi. Oh, berarti perempuan tuh bawa anak kemana-mana? Betul Mi. Oh, berarti betul lah tuh Lep, kuntil mama. Kalau gitu cepatlah kau bawa kawan kau tuh berobat dekat orang tua sebelum terjadi apa-apa. Mau di mana saya cari orang tuanya Mi? Kalaupun masih hidup pasti di kampung halamannya sana. Kau pun tahu kali, maksud aku tuh orang pintar bukan orang tuanya. Tadi kamu kata orang tua, sekarang kamu kata orang pintar. Kalau orang pintar berarti profesor itu. Mau di mana kita cari profesor di kampung ini Mi? Entahlah Lep, kawan kau yang galau kau yang nyanyok. Mi, mana ayam aku? Allahu Akbar. Apa lagi orang tua satu nih? Yang ini nyari kawannya, datang satu lagi nih nyari ayamnya. Kemana ayam dia ini Mi? Galau juga rupanya. Kalau ini lebih parah daripada kawan kau tuh, udah seminggu tak pulang-pulang. Mana ada balik? Aku tunggu-tunggu juga engkau antar ke rumah, tapi tak ada juga kau antar. Bukan urusanku nyari ayam wak-wak. Udah aku bilang aku nggak punya ayam. Mana boleh macam tu Mi? Kalau ayam aku tidur kat rumah engkau, tak ada yang bangunkan wak subuh-subuh. Makanya kawin wak. Jadi tiada tergantung dengan ayam lagi. Kan banyak janda. Janda mana sih? Kalau janda cepat kali dengarnya. Dari kemarin cakap orang sikit pun nggak ada dengarnya. Kalau ada janda yang tepat dengan hati wak ni, boleh juga Mi. Jadi tak tergantung lagi wak dengan si jinggu tu. Ya udah carilah. Cepat wak nikahi biar nggak galau lagi wak sama ayam wak tu. Ngapa pula kau yang tak setuju? Kau kira dah tak sanggup lagi wak ya? Bertanding dengan laki kau tu belum tentu juga laki kau tu menang. Ngeramput lagi wak. Tak pernah wak minum kamput biah kuat ni. Kau tengok ni, Orang bilang ngeramput, dia bilang minum kamput. Penyampah kali bercakap sama orang tua satu nih, Lep. Itu belum seberapa kamu Mi. Saya sudah putus surat syarat berapa kali berhadapan dengan orang tua malapetaka ini. Mi, kok nggak kayak yang kau bilang tadi kata lakiku? Apalagi lo Kak Mir? Ya yang masalah ke Malaysia tadi lah. Alah entahlah Kak Mir, ngadapin 2 orang aja pun udah pening kepalaku. Ngadapin laki Kak Mir lagi. Nantilah tuh kita obrolin. Apanya lagi yang nanti-nanti Mi? Tempoh hari kau dah janji malam nak kau hantar. Hingga hari ini tidak juga kau hantar. Sekarang kau janji nanti-nanti lagi. Itu ayam wak Mi. Aku bukan ngomong sama wak. Aku ngomong sama Kak Mira. Bukan wak marah. Wak tagih janji kau. Dah berapa kali kau tipu wak? Tempoh hari daging makan sahur wak pertama kau kebas sendiri. Sekarang ayam wak juga tak nak kau balikkan. Itu semua salah kuping wak sendiri wak. Daging apa rupanya Mi? Kamu ada ambil daging sahur dia ni? Mana ada? Wak ni minta tolong masakkan dagingnya sama aku. Mana aku masak, aku antarkan malam tuh. Capek aku manggil dia dalam rumah itu, dia yang tak dengar-dengar. Aduh, salah kamu sendirilah Mi. Punya urusan sama orang tua malapetaka ini. Jangan katakan dalam rumah. Ngobrol samping kita pun dia tak dengar Mi. Engkau dengar cakap si Nasib tu. Kalau wak yang cakap dengan kau, ada saja alasan kau. Alasan ke sana lah. Alasan... Bila kau datang kemari, Mir? Buat terkejut orang tua je. Dia aku tegak di sini, Wak. Engkau anggap hantu apa? Inilah si Rahmi. Ayam jantan Wak ikut balik ke rumah dia. Sebab dia punya ayam betina 5 ekor.
Wak dah kata dengan dia ni, tolong balikkan ayam Wak kat rumah. Dia janji je berapa kali janji, tidak juga dibalikkannya. Iya Mi, mana ada? Si pekaknya aja mengada-ngada. Udah aku bilang ayamku tuh udah aku jual semua. Tapi dia yang ngotot katanya ayamku ada 5. Dikirain balon apa? Oh alah Mimi, kalau gitu repot lah urusannya Mi. Kau dengar sendiri kan? Ada saja alasan dia tu. Bukan alasan Wak, dia bilang ayamnya udah dijual. Kau bisik-bisik apa rupanya? Ayam dia udah dijual. Mi, ayam aku dah kau jual. Aduh, mati kau Mi. Mi, manalah akal kau tu? Kenapa ayam aku kau jual? Mestilah engkau tu berterima kasih dengan ayam jantan aku. Sebab ayam jantan aku dah buat ayam betina engkau bertelur. Ini kenapa malah engkau jual? Di mana akal engkau tu, Mi? Wak, jangan mentang-mentang aku perempuan, Wak pikir aku takut sama Wak. Wak, tadi Wak pun aku mesti sanggup, Wak. Biar Wak tahu. Mimi, udah Mi, jangan emosi, Mi. Kemana aku nggak emosi, Kak? Dari semalam dia nggak paham-paham cakap aku. Bantuinlah, Leng. Saya tiada ikut-ikut Mir. Kenapa dia ni? Kesurupan ke? Kesurupan hantu aku, buku cekik, Wak, buku cekik. Mi, sabar, Mi. Udah, Mi. Mi, nampaknya dia ni kesurupan ayam jantan Wak ni, Mi. Iya, kenapa? Berkepantukan peka kuping Wak tu. Mi, pegang kuat buat ni. Ayam jantan aku si Jinggu. Kau salah faham dengan aku. Bukan aku yang jual engkau, tapi perempuan yang kau rasuk ini. Kalaupun kau masih hidup, balik je lah engkau ke rumah. Kalau kau dah mati, tenang kau ke alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puh, puh, puh.